Mama saya itu ibu yang baik, dan mama saya itu namun terkadang sering marah karena tingkah laku saya yang tidak baik. Namun amarah mama saya itu menunjukkan kalau mama saya itu sayang, dan mama saya ingin saya jadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Saya dirawat mama sampai sekarang. Kadang mama karena itu untuk kebaikan aku sama kakak. Kalau sosok mama itu kayak pekerja keras, setiap hari harus melakukan semua kerja rumah, dan kadang-kadang baik, tapi kadang suka marah-marah. Buat aku sosok seorang mama itu adalah sosok malaikat ya, malaikat tanpa sayap seperti itu. Kenapa? Karena nyokap itu selalu ingat sama anak-anaknya. Dia nggak pernah lupa mendoakan aku sebagai anak lainnya. Sosok mama di mata aku itu, tahu nggak, cerewet. Mama tuh baik, walaupun kadang suka marah, tapi mama marah kan pasti punya ada alasannya. Karena aku kadang suka nakal. Mama tuh baik, galak sih ya, tapi ada nilai plusnya supaya aku lebih baik aja gitu. Mama itu penyayang, baik, kadang-kadang suka cerewet kalau aku nggak kerjain PR atau nggak nurut. Tapi kalau aku nurut banyak rewardnya. Kalau mama menurut aku tuh orangnya sangat penyabar banget ya. Seorang pejuang, seorang yang tangguh, seseorang yang bisa dijadikan panutan buat hidup aku secara pribadi. Seorang pahlawan, seorang yang tidak gampang menyerah, kuat, sabar, dan selalu menyayangi anaknya dan berbuat yang terbaik untuk anaknya. Adalah wanita yang kuat. Mama selalu menjadi penyemangat kalau aku lagi susah, dan mama juga selalu memberikan kasih sayang yang tidak ada batasannya. Mama adalah wanita yang tangguh. Mama di mata aku adalah seorang ibu yang bisa dijadikan sosok panutan, bisa dibilang dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai sahabat, dan juga sebagai, kalau bisa aku bilang, tempat curahan konselor pribadi aku kali ya, karena semua solusi-solusi yang mama kasih itu the best banget pokoknya. I think that my mom is a lover, the one that always loves me. Sosok mami buat aku adalah, dia adalah seorang perempuan yang tangguh, udah pasti, yang kuat, pantang menyerah. Dia juga tidak bergantung kepada orang lain, dan dia selalu ada buat anak-anaknya. Bahkan dia selalu berada di garis paling depan ketika anak-anaknya membutuhkan pertolongan. Beliau seorang wanita yang tough woman, punya pundak yang kuat untuk menanggung segala dalam pergumulan kehidupannya. Karena apa? Karena dia menikah dengan seorang yang bukan Advent dan mempunyai 6 orang anak, dan mama juga menurut kepada papa, walaupun dia bukan Advent, tetapi tidak kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia hampir menghabiskan waktu separuh hidupnya untuk merawat adik saya cacat selama 42 tahun dalam kehidupannya, dan dia akhirnya menangkan 5 anak menjadi Advent dari 6 orang anak, dan akhirnya papa saya juga dimenangkan menjadi orang Advent. Jadi seorang yang sabar, penuh perhatian, menurut kepada suaminya, tapi tidak kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Ibu saya itu sosok seperti superwoman karena dia orangnya tuh fisiknya kuat, mentalnya kuat, rajin. Kalau saya kasih satu-satu case, jadi saya cuma bilang bahwa dia orang kuat, dan sebab kan dari kecil sakit-sakitan. Jadi dia
sudah memilih pasangannya yang seorang dokter agar dapat mendampingi dan memelihara dia. Dan ibu saya ini yang sampai saat umur 88 ini terbukti fisiknya kuat, dan 2 tahun terakhir dioperasi 3 kali, setiap kali operasi 9 jam sampai tengah malam jam 1, dan kuat. Dan terakhir sudah pemulihan 1,5 tahun ini belum ada perubahan, semua dokter juga sudah bingung, tapi dengan semangatnya masih tinggi. Itu saja membuatnya masih tetap bertahan sampai berebut fisik kuat dan mental kuat juga, dan dia juga berani, sangat berani orangnya. Setiap pagi mama saya bilang seek the Lord first. Kalau mama saya berkata kalau saya harus dengar orang tua, tidak membeda-bedakan teman, tidak rasis, harus latihan piano, dan yang paling utama berdoa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan gigi jari, takut akan Tuhan, dengerin orang tua, main sama teman-teman, rukun. Kalau sudah waktunya pulang. Nyamuk. Jangan gangguin Casey, nanti kalau udah besar nggak deket lo sama Casey itu. Jangan suka marah-marah nanti sama anaknya jadi keras. Nama yang paling berkesan itu beresin kamar sama belajar masak. Jangan males-malesan, beresin itu. Yang paling diingat tuh tetap dalam Tuhan sama akur sampai kapanpun sama kakak Bibi. Nasihat yang Mami pernah bilang ke aku dan aku selalu ingat adalah hidup kamu itu harus berguna untuk orang lain, harus punya dampak positif untuk orang lain, dan selain itu jadi perempuan itu harus tangguh, harus independen. Jangan kita selalu melihat ke atas, karena kita tidak akan pernah puas kalau kita selalu lihat ke atas. Tapi lihatlah ke bawah. Ketika kita lihat ke bawah, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang kita bisa lakukan untuk sesama. Selama hidup yang aku jalani bersama mama itu semuanya berkesan. Semua yang aku jalani bersama mama, maupun suka maupun duka, itu yang aku jalani itu sangat berkesan. Yang momen bersama mama itu adalah momen-momen yang sangat terindah, di mana saya dan nyokap itu selalu senang bareng, sedih bareng. Mama dan ibu saya adalah dia yang mengenalkan saya kebenaran mengenai pekabaran Advent kepada saya dan juga kepada anak-anak lain tanpa melalui paksaan. Jadi dia mengajak saya dulu selalu ke gereja pada hari Sabat dengan naik becak, anak-anaknya juga becak, dan dia tidak selalu untuk menekankan anaknya harus ikut agamanya, tetapi dia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Dan akhirnya dia bisa menangkan itu dengan tanpa melalui paksaan dari siapapun ya. Akhirnya anak-anak bisa memilih. Itu karena yang paling berkesan. Oleh karena mamalah saya bisa mengenal kebenaran Advent sampai sekarang ini, dan saya bisa merasakan berterima kasih sekali karena kebenaran yang telah diberikan mama kepada saya. Katakan supaya bersih, kebersihan, jaga kebersihan baik dalam mengelola makanannya juga harus bersih. Selamat hari Ibu, Mama. Main ngebanggain mama aja. Selamat hari Ibu. I love you, Mama. Terima kasih karena udah sabar banget walaupun aku kayak sangat susah diatur. Inspirasi gitu. Pokoknya aku cuma bisa bilang semua hal-hal baik yang mama pernah lakukan atau yang mama lakukan itu yang aku jadikan inspirasi, dan itu yang bisa aku jadikan motivasi supaya aku mungkin bisa jadi seperti itu juga. Semua hal-hal baik yang mama pernah lakukan itu. Selamat hari Ibu Raffiani. Saya mau dengan Mama Bunga. Kok Mama Papa udah tua, saya akan kawat. Terus Mama Papa, kalau Mama Papa lapar, aku minum goreng. Dia hanya ingin membanggakan papa mama saya
dengan saya jadi orang yang lebih baik, dan saya hanya ingin sama papa saya karena orang tua adalah wakil Tuhan. Kalau melihat bagaimana perjuangan dia merawat dan membesarkan kedua anaknya, itu aja udah membuat aku termotivasi, udah menjadi sumber inspirasi bagi aku untuk belajar bagaimana arti sebuah pengorbanan, arti sebuah kerja keras, arti sebuah pantang menyerah. Walaupun banyak mungkin pandangan-pandangan sinis, kata-kata yang tidak enak, atau bahkan tekanan-tekanan dari luar, tapi Mami itu tidak pernah menyerah. Itu juga mengajarkan kepada aku bahwa hey, walaupun dunia ini keras, tapi jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Aku pengen bikin mereka bangga. Aku pengen membahagiakan mereka. Aku pengen mereka bisa melihat aku sukses nantinya, bukan hanya secara duniawi, tapi aku pengen juga melihat mereka tersenyum, melihat mereka berbahagia ketika mendapati aku tetap di dalam Tuhan sampai akhir hidup. Membahagiakan mama dan membanggakan mama. Itu aja. Sehat selalu ya mama, Tuhan berkati. Saya want to do buat ibu saya. Saya mau give money 5 juta.